Salam Saintiser, ketemu dengan saya Fembri Aviano. Kali ini saya tidak membahas tutorial dulu karena saya cukup senang karena kemarin saya barusan mendapatkan giveaway dari Lokakarya Megastructure karya anak bangsa yang diadakan di PUPR. Jadi kalian bisa lihat di channel YouTube-nya. Jadi ini nih channel YouTube-nya adalah Lokakarya Virtual Megastructure dan Infrastruktur Tahan Gempa Indonesia karya anak bangsa. Bisa lihat di sini ya. Sorry kurang fokus mungkin ini kameranya. Jadi di sini saya dikirimin dari Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Jalan Panyaungan Cileunyi Wetan. Ya, kalian bisa lihat ya masih masih segel rapi atau isinya apa. Kok kemarin sih katanya isinya ada kayak tas ya, kemudian ada masker. Nah ini tidak semua peserta dapat karena hanya 800 peserta yang absen pertama, 800 orang ya. Alhamdulillah saya mendapatkan di 800-nya itu salah satunya yang mendapatkan giveaway dari Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Jalan Panyaungan Cileunyi Wetan. Terima kasih Kementerian PUPR, Lokakarya yang sangat menarik. Sebelum saya buka, kalian harus tonton cuplikannya dulu di channel saya, dan nanti seterusnya kalian bisa melihat dari YouTube-nya channel Lokakarya sendiri. Oke, selamat menyaksikan. Negara mega biodiversity di dunia. Namun demikian, Indonesia menyimpan begitu banyak potensi bencana gempa dikarenakan berlokasi di kawasan cincin api Pasifik dengan panjang jalur gempa subduksi Indonesia mencapai 9.000 km, membentang dari barat hingga ke timur Indonesia. Berbagai gempa besar, khususnya yang terjadi dalam 2 dekade terakhir, telah menyebabkan kerugian material dan korban jiwa, antara lain gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, gempa Yogyakarta tahun 2006, gempa Padang tahun 2009, gempa Lombok tahun 2018, serta gempa Palu yang diikuti oleh fenomena likuifaksi pada tahun 2018. Kawasan perkotaan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dikarenakan perkembangan yang intensif. Infrastruktur skala besar dibangun untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi bahaya dan risiko gempa melalui pembangunan infrastruktur dan bangunan tahan gempa. Pusat Studi Gempa Nasional, PUSGEN, merupakan salah satu lembaga yang aktif melakukan kajian bahaya dan risiko gempa. Sebagai wadah ad hoc yang berada di bawah Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, PUSGEN menghimpun pakar sains dan rekayasa kegempaan dari seluruh Indonesia. Pemutakhiran peta bahaya gempa, kajian bahaya dan risiko gempa, standar pedoman manual SPM di bidang struktur dan konstruksi bangunan tahan gempa, merupakan beberapa contoh karya nyata PUSGEN dalam upaya mitigasi gempa di Indonesia. Dalam melakukan kajian bahaya dan risiko gempa, PUSGEN selalu berpedoman pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik. Oleh karena itu, PUSGEN aktif menjalin kerjasama dengan institusi ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, merupakan salah satu mitra utama PUSGEN. AIP merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka yang bertujuan memberikan saran dan pertimbangan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. AIP berperan mengkaji, memantau, menilai, menyusun arah, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini, teknologi struktur dan konstruksi karya anak bangsa telah banyak yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi,
Prestasi spektakuler dan membanggakan tersebut belum banyak dikenal masyarakat, terutama di kalangan dunia usaha. Dalam upaya memperkenalkan karya anak bangsa di bidang teknologi, struktur, dan konstruksi bangunan tahan gempa, Kementerian PUPR melalui Pusgen bekerja sama dengan IP menyelenggarakan Lokakarya, Mega Struktur dan Infrastruktur Tahan Gempa Indonesia Karya Anak Bangsa, sebagai media untuk mendiseminasikan dan mempromosikan buah pemikiran dan inovasi anak bangsa yang mempunyai potensi untuk mendunia, terutama dalam pengembangan teknologi megastruktur dan infrastruktur tahan gempa, serta sistem monitoring dan processing gempa. Lokakarya ini diadakan untuk mendukung program pemerintah periode 2019-2024 di bidang infrastruktur untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia melalui pembangunan megastruktur dan infrastruktur tahan gempa Indonesia Karya Anak Bangsa yang mempunyai potensi mendunia. Oke, kalian tadi sudah melihat cuplikannya, introductionnya di cut. Oke, kalian tadi sudah lihat cuplikannya, keren sekali kan? Itu baru cuplikannya, belum nanti isinya, pematerinya keren-keren. Kalian harus tonton sampai habis isi materinya bagi teman-teman yang belum mengikuti acara Lokakaryanya. Oke, untuk lanjutannya saya akan membuka ini ya, kira-kira apa ini isinya ya, isinya ini apa. Jadi saya juga penasaran, kita coba buka. Jarang-jarang seminar memberikan gratis pada pesertanya giveaway seperti ini. Di tahun sebelumnya sih acara ini langsung diadakan di salah satu tempat di Jakarta ya. Jadi tahun ini karena pandemi, jadi Lokakarya diadakan secara virtual. Ini plastiknya cukup besar. Oke, kosong ya teman-teman ya, udah kosong. Kemudian kita buka lagi apa isinya. Isinya apa ini, penasaran juga saya. Tara, cukup bagus. Apa ini namanya ya? Saya nggak tahu, goodie bag atau apa sih ini. Kok tahu, tolong tulis komentar di bawahnya. Di sini ada tertulis nih PUPR, kemudian ada Pusgen, kemudian dari IP. IP itu panjangannya Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, tulisannya jelas nih, Lokakarya, Mega Struktur dan Infrastruktur Tahan Gempa Indonesia Karya Anak Bangsa. Oh ya, ini sangat menarik. Sebetulnya kalau kalian melihat yang kalian sedang berdomisili di Jakarta, salah satu karyanya anak bangsa yang baru-baru ini tuh adalah jalur lengkung LRT, kemudian ada lagi jalur MRT, kemudian busway. Itu salah satu karya anak bangsa baru-baru ini. Jadi kita cukup bangga sekali kita bisa memiliki anak bangsa yang begitu bisa bersaing di kancah internasional. Coba kita lihat isinya apa, isi tasnya ya. Kita coba
Ini lumayan nih, bisa bawa laptop juga kelihatannya. Tidak semuanya peserta loh, padahal kemarin itu sekitar ada 1000 peserta yang hadir dalam acara ini. Nah, memang di akhir sesi acara memang disuruh absen. Oke, kita coba lihat di lapisan pertama nih isiannya. Oh, masih kosong ternyata. Di dalamnya teman-teman lumayan. Ada apa ini? Yang pertama adalah dari IP sendiri. Ada brosur kebijakan nasional terintegrasi menuju bangsa tangguh bencana gempa Indonesia. Oke, ya, ini dari IP memberikan ada latar belakang, kemudian ya nanti saya akan bacalah, saya akan review isinya di kesempatan lain ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang jelas, wow, sertifikat dari Lokakarya, bagus nih teman. Sertifikatnya juga dibuat emboss ya. Kalau seminar-seminar lain mungkin sertifikatnya pakai e-sertifikat, ini diberikan langsung cetak dengan sangat bagus, ditandatangani oleh Ketua Komisi Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP oleh Bapak Profesor Dr. M. Aman Wirakartakusuma, dan Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Insinyur Dian Irawati MT. Oke, terima kasih. Ini PUPR, terima kasih. Belakangnya juga ada apa ini? Susunan acara ya, menarik banget. Kemarin tuh ada Dr. Insinyur Danis H. Sumadilaga MNSC, Profesor Dr. Insinyur RM Satrio Sumantri Brojonegoro, Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc, Profesor Dwi Korita Karnawati. Nah, ini Bu Dwi Korita ini akhir-akhir ini lagi viral nih karena ada memperkirakan adanya megatrust potensi tsunami 20 meter ini yang di Indonesia di pantai selatan ya teman-teman. Jadi Ibu ini juga kemarin jadi pembicaranya. Kemudian ada Profesor Insinyur Masyur Isam MSc PhD dari TB, Profesor Insinyur Iswandi Imran MA MSc PhD dari TB, Insinyur Arvila Deltriana, nah ini perancang struktur lengkung LRT di Jakarta. Jadi ini ibu-ibu nih yang merancang lengkung LRT di Jakarta ya teman-teman. Kemudian ada Profesor Insinyur Bambang Suhendro MSc PhD dari UGM, Profesor Sri Widiantoro MSc PhD, Profesor Insinyur Indrajati Sidi MSc PhD dari ITB, Insinyur Davi Sukamta IPU. Ini menarik juga nih Pak Davi ini kemarin kalau nggak salah membahas masalah pondasi isolator di gedung, salah satu gedung di Jakarta kalau nggak salah ya, tapi teman-teman bisa lihat tuh presentasinya. Insinyur Lutfi Faizal dari PUPR, dan penutup ditutup oleh Profesor Dr. Aman Wirakartakusuma. Nah, pas pembukanya itu juga Menteri PUPR juga memberikan sambutan cukup menarik. Jadi benar-benar kita bisa virtual, sangat ya menurut saya itu benar-benar sangat mengesankan lah. Oh ya, selain itu saya mendapatkan flash disk 64 GB dari SanDisk. Alhamdulillah dapat flash disk teman-teman, dan masker dari PUPR, Pusken dan IP. Dapat ini dapat berapa nih? Oh, dapat satu buah masker dari Lokakarya Megastructure dan Infrastruktur Tahan Gempa Indonesia Karya Anak Bangsa yang diselenggarakan pada hari Kamis 24 September 2020. Masker 3 layer non medis. Alhamdulillah semuanya, kita ucapkan terima kasih pada PUPR sekali lagi. Tasnya sangat bermanfaat, saya bisa gunakan untuk kerja ini teman-teman, bisa untuk laptop mungkin bisa masuk kali ya. Iyalah. Oke, bisa bermuat, sangat bermanfaat. Dapat sertifikat
flash disk dan masker. Oke teman-teman, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kalau kalian ingin berdiskusi masalah sipil, dapat tulis di kolom komentar. Salam Scientizer. Halo Scientizer, jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Selamat belajar dan salam sukses.